Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Wiki, berjumpa lagi dalam Top 5 News of the Week tribunnewswiki.com. Kali ini kita akan membacakan 5 berita terpopuler versi Tribun News Wiki bersama saya Restu Wahyuningsih dan rekan saya Ika Wahyu. Berita pertama ada viralnya kasus acara halal bihalal di Sukoharjo yang berbuntut pada pemecatan PLT Camat Hafid Danang. Pencopotan tersebut berkaitan dengan adanya acara halal bihalal yang dihadiri oleh Lurah dan Camat Kecamatan Sukoharjo. Dalam acara tersebut, PLT Camat Hafid Danang mengundang seorang biduan seksi yang akhirnya viral di media sosial. Viralnya foto-foto dan video acara halal bihalal tersebut akhirnya membuat warganet geram. Acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Sukoharjo viral di media sosial. Dari narasi yang beredar, salah satu partai di Sukoharjo mengadakan acara halal bihalal dengan mengundang biduan. Biduan tersebut datang dengan menggunakan pakaian seksi. Foto-foto acara tersebut pun akhirnya viral dan dibanjiri komentar negatif dari warganet. Setelah videonya viral, PLT Camat Sukoharjo, Hafid Danang langsung menyampaikan permintaan maafnya kepada publik. Ia mengaku kilaf karena telah menyelenggarakan acara tersebut dengan mengundang biduan. Dirinya mengatakan dalam acara tersebut pihaknya telah menerapkan dan memastikan protokol kesehatannya. Terkait dengan hiburan musik yang ditampilkan, Hafid mengatakan itu di luar prediksinya. Hiburan tersebut merupakan sumbangan dari salah satu anggota partai. Hal itu pun di luar skenario dari panitia yang hadir dalam acara tersebut. Akhirnya, pemerintah Kabupaten Sukoharjo memutuskan untuk mencopot Hafid Danang dari jabatannya. Pencopotan tersebut merupakan klimaks dari kasus halal bihalal dan dangdutan yang dihadiri oleh beberapa lurah dan camat Kecamatan Sukoharjo. Keputusan ini disampaikan langsung Bupati Sukoharjo Etik Suryani dengan didampingi Wakil Bupati Sukoharjo Agus Santoso. Berita kedua ada viral harga pecel lele tak masuk akal. Lagar Malioboro viral setelah adanya seorang pembeli yang mengeluhkan harga makanan di kawasan sekitar Malioboro mahal. Menurut sang pengunjung, harga pecel lele yang ditawarkan tidak masuk akal. Pasalnya si pembeli harus membayar pecel lele seharga Rp20.000 yang tidak termasuk dengan nasi dan lalapan. Ia pun harus membayar Rp7.000 untuk nasi dan lalapan Rp10.000. Viralnya harga pecel lele di kawasan Malioboro itu akhirnya membuat paguyuban lesehan malam Malioboro ikut turun tangan. Paguyuban tersebut langsung melakukan survei atas viralnya makanan di warung kaki lima di Malioboro. Menurut mereka, hasil survei memperlihatkan jika harga tertinggi di lapangan menunjukkan pecel lele dihargai Rp15.000 sampai Rp18.000 per porsi. Ketua Paguyuban Lesehan Malam Malioboro, Sukidi, menyampaikan apabila wisatawan menemui pedagang yang mematok harga tak wajar, mereka bisa melaporkan kepada petugas yang ada di sekitar Malioboro. Kata Sukidi, pengurus paguyuban siap membantu untuk menyelesaikan masalah. Dirinya pun mengingatkan jika masalah tersebut sebetulnya tak perlu diumbar-umbar ke media sosial. Di sisi lain, pemerintah kota Yogyakarta juga turun tangan menanggapi masalah yang terjadi. Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi mengatakan pihaknya akan menelusuri kejadian tersebut. Pemkot juga akan mencari tahu siapa pedagang yang mematok harga tak masuk akal itu. Dirinya kemudian meminta warganet agar melaporkan pedagang yang dinilai memberikan harga tak wajar. Hal itu bisa mempermudah Pemkot untuk melakukan pengawasan. Pesinetron Lucky Alamsyah mengatakan jika ex-menteri berinisial RS melakukan penabrakan kendaraan dan tidak mau meminta maaf. Ia pun menyinggung soal ex-menteri berinisial RS tersebut dalam akun Instagramnya. Dirinya mengungkapkan jika RS tidak mau bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi. Ketika dikejar, RS memasuki salah satu parkiran stasiun televisi. Bukannya meminta maaf, RS justru meluapkan emosinya di hadapan banyak orang. Kesal dengan sikap ex-menteri berinisial RS, Lucky akhirnya buka suara di media sosial. Ia pun mengunggah foto mobil yang dipakai oleh RS. Menurut keterangan Lucky Alamsyah, RS mengaku terburu-buru lantaran harus menghadiri acara di salah satu stasiun swasta. Hal yang membuat Lucky kesal adalah sosok tersebut tak meminta maaf dan malah marah-marah di depan banyak orang. Lucky pun menilai tindakan RS sebagai mantan pejabat publik sangat memalukan.
Sinetron terkenal itu kemudian mengunggah instastory yang menyinggung RS dan kejadian penyerempetan mobil. Dirinya menyebut permintaan maaf sudah seharusnya dilakukan oleh ex-menteri itu. Unggahannya itu pun langsung ramai disorot oleh warganet. Banyak yang menduga sosok RS adalah Roy Suryo yang pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia pada periode 2013-2014. Di media sosialnya, aktor Fedi Nuril menceritakan pengalamannya menghadapi tentara Israel. Fedi Nuril mengaku ia sempat memiliki pengalaman ditahan oleh tentara Israel. Kejadian tersebut terjadi pada 2014 silam. Meski para tentara Israel memiliki senjata lengkap, Fedi Nuril mengaku jika ia sama sekali tidak gentar. Dirinya mengaku di tahun 2014 ia pergi ke Palestina untuk syuting sebuah program Ramadan. Ia dan beberapa kru pun pergi ke Masjidil Aqsa untuk sholat zuhur dan ambil gambar. Dari kisahnya, ia mengaku ditahan di gerbang masuk oleh tentara Israel karena membawa tripod dan wireless mic. Saat dilakukan penangkapan itu, Fedi Nuril mengaku tak merasa takut. Dirinya kemudian menyinggung soal kisruh yang terjadi di Palestina. Fedi Nuril mengungkapkan jika apa yang terjadi di Palestina bukanlah perang. Menurutnya, yang terjadi di Palestina adalah perebutan paksa. Dirinya kemudian mengungkapkan bahwa ideologi agama digunakan sebagai pembenaran atas pendudukan Israel di Palestina. Sedangkan faktanya 20% dari jumlah penduduk Palestina beragama Katolik dan Protestan, dan mereka pun menjadi korban penyerangan tentara Israel. Kemudian Fedi mengaku sedih dengan apa yang terjadi. Dirinya hanya bisa berharap seluruh lapisan masyarakat mendukung kemerdekaan Palestina. Berita terakhir yakni ada Buya Yahya yang menanggapi soal mitos-mitos yang beredar mengenai ibu hamil dan gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi pada 26 Mei 2021 dengan memperlihatkan bentuk bulan yang lebih besar. Bahkan warna bulan saat terjadi gerhana pada 26 Mei tersebut nampak lebih terang. Namun di sisi lain ada mitos yang beredar yang mengaitkan tentang kejadian gerhana bulan dengan ibu hamil. Mitos tersebut pun tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Menurut mitos yang beredar, ibu hamil dilarang melakukan beberapa kegiatan saat adanya gerhana bulan. Misalnya seperti tidak boleh keluar rumah, tidak boleh melihat gerhana bulan, hingga kepercayaan adanya raksasa Batara Kala. Mengutip ceramah Buya Yahya yang diunggah oleh akun YouTube Al-Bahjah TV berjudul Mitos Gerhana pada Ibu Hamil, Buya Yahya menjawab, terdapat penjelasan soal tuntunan Islam saat terjadi gerhana. Buya Yahya dalam ceramahnya menjelaskan mitos tersebut tidaklah benar. Sebagai seorang muslim, ketika gerhana bulan disunahkan mengerjakan salat kusuf atau salat gerhana. Buya menceritakan pernah terjadi sebuah fitnah ketika zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu putra Rasulullah Sayyidina Ibrahim wafat ketika sedang terjadi gerhana. Penduduk pada kala itu mengira gerhana terjadi karena putra Nabi wafat. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa terjadi gerhana bukan karena putranya wafat, melainkan karena kebesaran Allah. Buya kemudian menegaskan jika terjadi gerhana bulan, maka sebagai umat muslim yang baik adalah melakukan salat gerhana. Salat gerhana dilakukan dengan 4 rukuk yang panjang dengan ayat yang panjang di masjid. Kalaupun tidak bisa melaksanakan salat berjamaah, salat gerhana bulan juga bisa dilakukan sendiri seperti salat biasa di rumah. Salat gerhana dilakukan seperti salat subuh dengan 2 rakaat. Nah, itu tadi 5 berita terpopuler yang ada di Tribun News Wiki. Sampai jumpa minggu depan bersama saya Ika Wahyu dan teman saya Restu Wahyuningsih. Bye Sobat Wiki. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.